مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Buka halaman 37 baris ketiga dari atas, di sebelah kanan wa'lamu. Halaman 37 baris ketiga dari atas wa'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على شفيع الأمة Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang kami hormati Al-Ustaz Al-Haji Mahfud, Ketua DKM Masjid yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Haj Saiful Hidayat, serta para asatidzah yang lain dan ustazat yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita kembali hadir di majelis ini dalam rangka kita mengikuti rangkaian ibadah. Udah lama kayaknya saya tidak hadir nih, karena kemarin ya banyaklah benturan-benturan yang memang membuat saya jadi tidak hadir. Ya nggak sengaja sebenarnya, tapi memang harusnya seperti itu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada halaman 37. Batas yang sebelumnya itu halaman 37 baris yang ketiga dari atas. Kita mulai dengan wa'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani, dan ketahuilah ma'asyiral ikhwani, wahai saudara-saudara. Asalnya ada ya-nya dibuang, ya ma'asyiral ikhwani. Sama hari Jumat juga begitu, wasiat bittaqwa ayyuhan nas, apa namanya, ittaqullah haqqa tuqatih, ibadallah. Itu ibadah Allah, asalnya ya ibadah Allah, wahai hamba-hamba Allah. Kemudian dihilangkan, udah maklum itu, bahwasanya itu ada ya yang dihilangkan. Wahai saudara-saudara, munadanya munada mudhaf namanya, ya ini panggilan ya dengan ya itu. Kemudian ma'asyiral ikhwani, ma'asyira bukan ma'asyiru. Ya Abdallah, ya Rasulullah, itu namanya panggilannya panggilan mudhaf ya. Jadi salah satunya itu difathahkan, kemudian yang berikutnya diidhofahkan, namanya kelompok kata dalam bahasa kita itu. Ya ma'asyiral ikhwani yassarakallah yassaranallahu wa iyyakum lil yusra.
yassaranallah, mudah-mudahan. Ini ada arti mudah-mudahan karena ini udah maklum namanya jumlahnya jumlah doaiyah, kalimat doa. Ja'alanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah menjadikan kami dan kalian semua, mudah-mudahan. Yassaranallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan kalian lil yusra, akan kemudahan. Allah menjadikan mudah gitu bagi kita. Wa jannabanal usra, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kesulitan. Masih jumlah doaiyah. Fil akhirati wal ula, di akhirat dan di dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kami dan kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan yang sulit di akhirat dan di dunia. Sampai situ jumlah doaiyah namanya. Baru kemudian materi yang akan disampaikan. Anna syahra ramadhana syahrun adimun, syahrun adimul qadri wal manzilah indallahi wa inda rasulih. Anna syahra ramadhana, bahwasanya bulan Ramadan. Dia Ramadan itu karena Ramadan termasuk namanya isim ghairu munsharif, yang tidak menerima tanwin. Enggak Ramadanun, dia Ramadanu. Kalau giliran dia jar atau giliran fathah jelas bacanya Ramadana. Tapi kalau kemudian dia dirangkaikan dengan kata lain Ramadhani, makanya pada saat kita niat di bulan Ramadan, nawaitu sama wadin an adai fardhi syahri Ramadhani, bukan Ramadana, Ramadhani, ya, fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala, karena dia terus dirangkaikan dengan kata rentetan kata Ramadhani hadhis sanati. Tapi kalau sendiri kagak terusannya Ramadhana, kalau dia dalam keadaan jar, dalam keadaan mudhof ilaih namanya. Kalau kemudian kagak ada, dia nggak diidopatkan, nggak ada jar, ya Ramadhanu, ya Ramadhanu hadzal am misalnya, Ramadhani. Ini di sini Ramadhana. Sesungguhnya ketahuilah bahwa bulan Ramadan, wa'lamu, ketahuilah anna syahra Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan syahrun azimul qadri, adalah bulan yang agung. Azimun syahrun, bulan yang azimul qadri, yang agung kedudukannya, kemuliaannya. Al-Qadar itu kemuliaan, Lailatul Qadar, malam kemuliaan, adalah bulan yang agung kadarnya, kemuliaannya, wal manzilati, dan juga kedudukannya. Agung kadar kemuliaan dan kedudukannya bulan Ramadan itu. Indallahi wa inda rasulihi, di sisi Allah, menurut Allah dan menurut Rasulnya. Di sisi Allah, di sisi Rasulnya. Jadi yang menyatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah mulia, azimul qadri wal manzilah, itu adalah Allah dan Rasul. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kemuliaannya. Kemudian juga Rasul menyebutkan di dalam hadis berkaitan dengan masalah kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Sehingga sudah bisa dipastikan memang Ramadan itu mulia, karena yang menyatakan kemuliaan itu adalah Khalik, kemudian makhluk, ya khairul anam, Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluk, menyatakan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang mulia, ya.
kedudukannya di sisi Allah. Wa huwa, dan Ramadan itu huwa baliknya kepada Ramadan, dianya Ramadan. Wa huwa, dan bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, ya, tuannya bulan-bulan, penghulunya bulan-bulan, sekian banyak, ya, 12 bulan di dalam satu tahun. Itu sebagai rajanya, sebagai penghulunya, sebagai sayyidnya, itu adalah Ramadan. Faradallahu ibadahu, Allah mewajibkan kepada hambanya siyamahu, akan puasa di bulan Ramadan, alal muslimina, terhadap orang-orang Islam. Ini uraian kemuliaannya nih. Yang pertama adalah Allah mewajibkan puasa di bulan tersebut. Dan ini mulia, karena puasa mulia, ibadah yang mulia, yang ganjaran pahalanya itu tidak langsung Allah perlihatkan, Allah berikan, ya. Artinya Allah catatkan seperti ibadah-ibadah yang lain, ya. Tetapi kemudian Ramadan ini yang di dalam hadis qudsi itu Allah mengungkapkan, ya, kullu amal ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan, semua ibadah, ya, ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan satu kebaikan 10 kali lipat. Satu kebaikan yang dia lakukan 10 kali lipat. Bahkan sholat berjamaah 27 kali lipat. Bahkan infak sedekah 700 kali lipat. Jadi itu sudah ditentukan tuh, ya, bilangan berkaitan dengan ganjaran puasa. Illa sauma, kecuali puasa. Puasa itu, ya, aku tidak beritahukan. Fa innahu li, karena puasa itu adalah milik aku, punya aku. Wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala. Semua juga Allah, ya, tapi di sini secara khusus disebutkan aku yang akan memberikan ganjaran pahala puasa tersebut. Ini kata ulama adalah ghairu muhaddad, tidak terbatas. Ganjarannya tidak terhingga. Kalau yang lain masih ada batasnya, ya, 10 kali, 27 kali, 700 kali. Tetapi puasa di bulan Ramadan ini tidak terbatas ganjarannya. Ini kemuliaan, ya. Sehingga Ramadan itu mulia karena ada kewajiban puasa. Wa katabahu alaihim, dan Allah mewajibkan puasa Ramadan itu terhadap mereka. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala kemukakan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diwajibkan. Landasannya adalah iman, yang diajak bicara orang yang beriman. Kewajibannya adalah puasa. Kemudian sudah ada contoh untuk umat-umat terdahulu yang tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mulia, ya. Langsung disebutkan kewajiban puasa di dalam Al-Qur'an. Wa fihi, dan di dalam Ramadan tersebut, a'ni syahra ramadhana, yakni yang aku maksudkan bulan Ramadan, atau setelah a'ni atau setelah yakni itu biasanya mansub.
A'ni syahra ramadhana, yakni yang aku maksudkan adalah tadi bulan Ramadan. Wa fihi, ya. Anzalallahu kitabahu, Allah menurunkan kitabnya. Ini kemuliaan yang berikutnya. Ramadan itu azimul qadri wal manzilah, karena ada kewajiban puasa di dalamnya, ibadah yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain dari segi ganjarannya. Kemudian Allah turunkan kitabnya Al-Quran. Wa ja'ala min layalihi, dan Allah menjadikan dari malam-malam Ramadan Lailatul Qadri, ada malam-malam kemuliaan. Allah jadikan akan malam kemuliaan di bulan Ramadan. Lailatul Qadri allati hiya, yang malam kemuliaan itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Ini keistimewaan yang berikutnya, kehebatan Ramadan. Ada dari sekian malam-malam itu, ada satu malam yang Allah jadikan dia ganjaran pahalanya kalau kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Allati sarat indallahi khairan, yang malam, yang satu malam dari sekian malam tuh, ada satu malam yang mulia, malam Lailatul Qadar namanya, yang Allah jadikan malam itu, allati sorot, yang jadilah malam itu, bukan Allah jadikan, jadilah malam itu, indallahi, di sisi Allah, khairan wa afdala, itu lebih baik dan lebih afdal, min hadhil muddatil tawilati, dari masa waktu yang panjang ini. Dari malam-malamnya itu kan waktu panjang, ada satu malam yang lebih baik. Jadi sepanjang malam itu juga malam Lailatul Qadar. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini berarti kemuliaan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di bulan itu Al-Quran. Hudan lin-nasi, sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk segenap manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan, minal huda, dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga pembeda antara hak dan batil. Quran itu ya memperlihatkan mana hak, mana batil, sehingga jelas bagi umat Islam mengerjakan yang hak, yang halal, meninggalkan yang batil, yang haram. Summa qala subhanahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu ayil qur'ana, sesungguhnya kami menurunkannya, yakni nyanya itu Al-Quran. Dan di sini juga di dalam Durratun Nasihin disebutkan mengapa kok langsung pakai kata gantinya dia, enggak langsung dalam arti Allah sebutkan inna anzalnal qur'ana, kan gitu, enggak, tapi inna anzalnahu, dipakai kata gantinya ya, atau domirnya itu menandakan bahwasanya begitu mulianya Al-Quran ya, sehingga dipakai
Dhamir atau kata ganti namanya dengan kata gantinya karena mulianya Al-Qur'an. Nah, di sini ya pengarang menjelaskan ayat ini yang dimaksudkan adalah ya Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya, ayil Qur'an. Hu itu Al-Qur'an. Fi Lailatul Qadri pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahukah kamu malam kemuliaan itu? Dan selanjutnya sampai ya hatta matla'il fajr ila akhiriha, sampai akhir ayat. Maka kata pengarang fa'arafana subhanahu, Allah memperkenalkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu, sampai ila akhiriha. Di sini fa'arafana, Allah memperkenalkan kita. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita. Kalau kita baca fa'arafna, maka kita ketahui Allah. Ini lebih tepatnya kayaknya fa'arafana. Allah memperkenalkan, fa'arafana subhana, Allah subhana memperkenalkan kita annahu, bahwasanya Al-Qur'anu, Quran itu fi Ramadhani, itu di bulan Ramadan. Bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Summa annahu anzalahu, kemudian Allah menurunkan fi Lailatul Qadri minhu, di dalam bulan kemuliaan darinya. Wal khususu, secara khusus bulan kemuliaan disebutkan. Wahada, dan inilah al-inzal wahadal inzalu, dan penurunan Al-Quran itu minal lauhil mahfudhi, dari lauhil mahfud, dari sisi Allah, ila baitil izzati, ke baitil izzah, minas sama'id dunya, ke langit dunia. Nazalal Qur'ana jumlatan wahidatan, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari sisi Allah, dari lauhil mahfud ke baitul izzah, ke langit dunia, itu sekaligus asalnya diturunkan ya, jumlatan wahidah, sekaligus Allah menurunkan. Minal lauhil mahfuz, dari lauhul mahfuz ila baitil izzah, yakni ke baitul izzah, dan namanya kita nggak bisa artikan itu dah. Baitul rumah, baitul izzah, rumah yang mulia. Wa nazala bihi Jibrilu, dan kemudian turun dengannya Jibril, atau Jibril membawa, menurunkan, membawa, bi amrillahi, dengan perintah Allah, ala rasulihi, terhadap rasulnya, dari langit dunia diturunkan kepada Rasul alaihi wassalam, salam kepada keduanya, kepada Jibril dan kepada Nabi Rasul yang diturunkan Al-Quran. Mufarraqan, yakni secara terpisah, jadi enggak sekaligus. Yang sekaligus tadi dari
Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, langit dunia. Dari Baitul Izzah, langit dunia itu diturunkan itu secara ya terpisah. Artinya sedikit-sedikit sesuai dengan tuntutan pada saat itu. Wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal, gitu kan. Mereka sahabat pada bertanya tentang harta rampasan perang, katakanlah rampasan perang, turun ayat tersebut. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Kemudian ditanya tentang ruh, maka katakan ruh itu adalah urusan Tuhan kami. Ya. Tuhanku. Secara terpisah atau berangsur-angsur diturunkan fi nahwi salasin wa isrina sanatan, yakni sekitar, bukan sekitar nahwi itu di hadapannya, atau seperti ya fi nahwi dah, pada waktu salasin wa isrina sanah, dalam waktu salasin 3 wa isrina dan 20, jadi 23 sanatan, 23 tahun, diturunkan dalam waktu 23 tahun. Wahia, dan itulah muddatul wahyi, masanya Allah menurunkan wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita maklum, kita sudah banyak baca berkaitan dengan diturunkan Al-Quran selama 23 tahun masa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, auhallahu, atau jadi itu jadi, auhallahu, Allah mewahyukan ilaihi, kepadanya Nabi Muhammad, wahwa, dan Nabi Muhammad itu ibnu arba'ina sanah, adalah anak atau seseorang yang berumur usia 40 tahun. Wa qubida, kemudian dicabut ruhnya alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an salasin wasittina sanah, yaitu 63 tahun. Jadi selama 23 tahun itu masa wahyu, kemudian diturunkan pada saat usia 40 tahun Nabi itu. Jadi begitu selesai penurunan wahyu, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, ya, turun ayat terakhir, bahwasanya hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu lakum, dan aku sempurnakan, ya, nikmati, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho bahwasanya Islam menjadi agama buat kamu. Nah, itu akhir dari ayat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, begitulah, qalal ulamaul muhaqqiqun, pendapat ulama-ulama yang ahli tahqiq, yang benar, yang membenarkan minas salafi, dari ulama salaf, wal khalafi, dan ulama khalaf. Ulama salaf itu artinya ulama terdahulu. Makanya orang-orang salafi itu mereka menganggap mereka orang terdahulu. Makanya mereka itu kalau melihat sesuatu itu langsung, ya, mereka lihat ke dalam pada Al-Quran, lihat kepada hadis, tanpa mereka pakai pendapat ulama biasanya, dan mereka maunya langsung aja gitu. Padahal kan mereka juga bukan sahabat Nabi, harus melalui sahabat, melalui tabi'in, melalui ulama mazhab, gitu kan. Itu seharusnya. Ini kadang-kadang bahwasanya ulama mazhab itu dilewatkan. Bahkan kalau ada pendapat yang berbeda dengan mereka, ulama mazhab itu mereka tidak ikuti. Yang mereka ikuti adalah pendapat mereka sendiri.
Disalaf terdahulu. Kalau memang ulamanya itu ada di zaman sahabat, iya namanya salaf, ya. Salafi. Kemudian kalau khalaf adalah al-mutaqaddimin, kalau al-mutaakhirin, ya. Kalau tadi al-mutaqaddimin as-salaf, orang-orang yang terdahulu di zaman sahabat. Kemudian ulama khalaf itu adalah setelah tabi'in sampai sekarang, itu namanya khalaf, ulama al-mutaakhirin, ulama yang terakhir, ya. Wa fi fadli sahri Ramadhana, dan berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau tadi Allah kemukakan di dalam Al-Qur'an, ya, ini kemudian Lailatul Qadar, ini kemuliaan Ramadan lebih didetilkan. Nah, sekarang giliran Nabi kemukakan keutamaan bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhanu ila Ramadhana. Ini giliran dia itu marfu. Karena mahalnya mahal ropa, giliran ropa. Ramadhanu, bulan Ramadan atau Ramadan ila Ramadhana, itu ada ila jadi Ramadhana. Kalau kagak ada apa-apa Ramadhanu bacanya, nggak ada di depannya, nggak ada huruf jar atau yang lain. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat. Wassalatu ila sholati, itu barangkali kurang alifnya, wassalatu. Dan dari sholat ke sholat yang lain, mukaffiratun, penggugur, penghapus, lima bainahunna, di antara tadi Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat, sholat dengan sholat, itu sebagai mukaffirat, penggugur dosa-dosa, ya. Lima bainahunna, yang ada di antara mereka itu tadi, mereka itu maksudnya Ramadan dengan Ramadan, ya, Jumat dengan Jumat, di antara itu, ya, antara Ramadan ke Ramadan jadi penggugur, antara Jumat dengan Jumat sebagai penggugur dosa juga, dari sholat ke sholat penggugur dosa juga, ya. Idza jtanabatil kabairu, apabila dosa-dosa besar itu, ya, terhindari, tidak melakukan dosa besar, ya, selama itu dosa-dosa yang kecil-kecil itu habis rontok, ya, mukaffirat, ya. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasul, disebutkan ada Ramadan di situ, antara Ramadan dan Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi syahri Ramadhana, di bulan Ramadan itu, huwa syahrul sabri, bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Wasabru sawabul jannah, dan sabar itu ganjarannya adalah surga. Itu satu rangkaian khutbah Nabi menjelang satu hari menjelang Ramadan. Fi akhiri yaumin minas Sya'ban, di akhir hari dari bulan Sya'ban, Nabi kemukakan tuh dari ya ayuhan nas sampai di bagian akhir itu disebutkan Ramadan itu ada sahrus sabri wasabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan itu adalah bulan sabar, dan sabar itu ganjarannya adalah surga. Dan sabar ini berkaitan dengan apakah sabar menahan lapar haus, ya. Sabar tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, yang tadinya halal di siang hari makan nasi halal, tapi di bulan Ramadan haram. Sabar kita. Sabar juga dalam arti melakukan berbagai rangkaian ibadah,
Ya, kita gas terus tuh di bulan Ramadan untuk tilawatil Quran, untuk zikir, ya, untuk infak, sedekah, ya. Nah, ini berarti sabar. Sabar ala ta'ah, sabar dari melakukan perbuatan ketaatan. Dan juga as-sabru alal maksiyah, sabar terhadap maksiat, ya. Perbuatan maksiat dia tidak lakukan, ya. Itu larangan, enggak boleh, yang tadinya halal jadi haram dia tidak lakukan, ya. Itu sabar atas perbuatan maksiat. Kalau sabar untuk melakukan taat itu dia kerjakan, bergerak dan kerjakan. Kalau sabar atas perbuatan maksiat dia tahan, tidak mengerjakan. Dia tekan dirinya supaya tidak melakukan perbuatan maksiat. Ada lagi sabar alal bala, sabar terhadap bencana yang ketiga. Ya, sabar bencana, musibah, ya. Itu sabar juga. Jadi orang yang sabar itu ganjarannya adalah surga, maka disebutkan sebagai sahrus sabri. Wa qala, dan Nabi juga bersabda, fihi, di bulan Ramadan itu awwaluhu rahmatun. Fihi awwaluhu, di dalam bulan Ramadan itu awwaluhu rahmatun, awalnya adalah rahmat, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan ya di tengah-tengahnya itu 10 hari yang kedua itu adalah ampunan, 10 hari yang pertama adalah rahmat. Wa akhirahu, dan juga akhir. Kalau tadi awaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu ru juga, ya. Dan akhirnya adalah itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Wa annallaha, kemudian dirinci nih rahmatnya yang bagaimana, dan bahwasanya Allah Ta'ala yang duru, melihat, fi awali lailatin minhu, pada awal, ya, bulan Ramadan, tadi 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan, ilal muslimina, Allah melihat kepada orang-orang Islam. Wa man nadhara ilaihi, dan siapa saja yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kepadanya, lam yu'adzibuhu, Allah tidak akan menyiksanya. Jadi dilihat ini diperhatikan berarti, ya. Orang-orang Islam itu beribadah, dilihat, diperhatikan. Ini 10 hari yang pertama Allah melihat. Kalau orang yang dilihat oleh Allah tidak disiksa. Wa yaghfir lahum, dan Allah mengampuni mereka, dosa-dosanya itu diampuni. Tadi ke Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, itu di antara sela-sela Ramadan itu adalah penggugur dosa. Allah mengampuni bagi mereka di bulan Ramadan. Fi akhiri lailatin minhu, tadi itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maknanya adalah Allah mengampuni orang-orang Islam di akhir malam, ya, dari bulan Ramadan. Wa qala Jibrilu, maka berkata malaikat Jibril, li Rasulillahi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam, salam kepada keduanya. Apa kata malaikat Jibril? Man adraka Ramadana, siapa saja yang menjumpai Ramadan, falam yughfar, atau falam yaghfir lahu, sedangkan Allah, maka Allah tidak mengampuninya. Siapa saja yang bertemu dengan bulan Ramadan, kalau falam yughfar artinya maka dia tidak diampuninya, falam yughfar lahu, ya, abadahullahu, ya, niscaya Allah akan menjauhkan orang tersebut. Ini jumlah doa ya juga, abadahullah. Mudah-mudahan kalau orang menemui Ramadan tetapi tidak terampuni dosanya, mudah-mudahan Allah itu jauh dari dia. Kul, katakan wahai Muhammad Rasul SAW, amin.
Jadi Jibril itu katakan wahai Muhammad, amin. Ya. Jadi orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, ya, itu dia akan jauh dari Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan amin. Al-hadis itu adalah hadis. Qultu, aku katakan, kata pengarang, wa dzalika, yang demikian itu, ya, mengapa tadi sampai dikatakan suruh amin begini begitu, ya. Dan disebutkan sebelumnya juga, ya, Ramadan itu awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, itu manar, ya. Wa dzalika, yang itu tuh tadi, ya, litayassara asbabal maghfirah, dalam rangka memudahkan atau mudah sebab-sebab ampunan Allah fi Ramadana, di bulan Ramadan, aktsara minha fi ghairihi, yang lebih banyak ampunan itu dibandingkan dengan bulan yang lain. Jadi sebagai penyebab itu tadi kemudahan untuk memperoleh ampunan. Itu kan kalau Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, itu artinya wasari'u ila asbabil maghfirah minat taubati wat taati, ya. Itu maknanya kata ulama, ya, dalam tafsirannya. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi maknanya wasari'u, dan bersegeralah kalian ila asbabil maghfirah, kepada sebab-sebab yang akan mendatangkan ampunan. Minat taubati, berupa taubat, yaitu taubat, ya. Kemudian wa taati, dan ketaatan. Taubat taat, kan di Ramadan kita begitu, pokoknya taubat taat, ya, yang kita lakukan, ya. Ini sebab-sebab maghfirah, memudahkan sebab maghfirah di bulan Ramadan itu yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Minas syuhuri, dari bulan-bulan dan bulan lain. Falaisa yahrumul maghfirata fihi, kemudian Allah tidak menghalangi, tidak mengharamkan maghfirah di bulan Ramadan itu, illa, kecuali min tafahusin, man saja kali, illa, kecuali man tafahasha, orang yang berbuat hal yang keji, ya. Tafahusin, karena iradihi gitu. Min tafahusin, kecuali dari perbuatan keji. I'radihi anillah, yang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan keji, perbuatan kemunkaran yang dia berpaling dari Allah, artinya tidak mengindahkan Allah. Wa 'azamati jur'atuhu, dan juga besar perbuatan kriminalitasnya, perbuatan maksiatnya, Allah, terhadap Allah. Fastaujaba al-bu'du, maka wajib dia tadi jauh dari Allah. Abadahullah, yang kata Jibril, ya, Allah menjauhkan, mudah-mudahan Allah menjauhkan, maka dia jauh dari Allah karena perbuatan kejinya, karena perbuatan dosanya, berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wattardu, dan kemudian dia tuh terusir, ya, jauh diusir, an babillahi, dari pintu Allah.
Dari pintu Allah, dari pandangan, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, terusir dia, kagak mendapatkan ampunan. Nas'alullaha, kita bermohon kepada Allah al-afiyata, terhindar min sukhtihi, dari kemurkaan Allah, wa azabi, dan siksa Allah, wa jami'i, dan semua balaihi, balanya, bencananya yang ditimpakan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tadi di awal, bahwasanya Ramadan itu ya, adalah bulan yang azimul qadri wal manzilah indallahi wa inda rasulihi. Bulan Ramadan itu bulan yang kadar kemuliaannya itu ya tinggi ya, dan kedudukannya indallah, menurut Allah dan menurut Rasulnya. Kemudian diuraikan itu tadi, menurut Allah dalam Al-Quran dikemukakan syahrul Ramadan alladzi, disebutkan bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadr, turunnya Al-Quran ya, mulia, ada kewajiban puasa ya, ya ayyuhalladzina amanu ya, ya. Jadi itu ada kewajiban puasa. Begitu pula bahwasanya Nabi menyebutkan ya di penghujung bulan Sya'ban, yakni kemuliaan bulan Sya'ban itu ya dikemukakan tadi, rangkaiannya di bagian akhir itu bulan sabar, wasabru sawabul jannah. Dan sebelumnya juga dikemukakan ya ayuhan nas qad adzallakum syahrun azim syahrun mubarak fihi lailatun khairum min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawuan faman taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridah wa man adda faridah kana kaman adda sab'ina faridah wa huwa sahrus sabr wa sabru sawabul jannah. Itu dikemukakan juga, wahai manusia, sungguh telah datang menaungi kalian yakni bulan azim, bulan yang mulia ya, syahrul Ramadan, qad adzallakum syahrun azim syahrul Ramadan ya. Yakni di sana dikemukakan juga qad adzallakum syahrun azim syahrul Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridah, Allah menjadikan puasanya itu wajib di bulan Ramadan. Nah, ini disebutkan juga kehebatannya. Wa qiyamal lailihi tatawwa, dan melaksanakan tarawih di malam harinya sunnah. Ya. Kemudian dijelaskan lagi ya, wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu penggal kebajikan, kana kaman adda faridah, itu sama dengan orang menunaikan yang wajib. Taqarraba fihi, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, dengan satu penggal kebajikan, bukan amalan wajib, amalan sunnah, itu sama dengan dia melaksanakan amalan wajib, perbuatan wajib. Wa man adda faridah, dan siapa saja yang melakukan perbuatan yang wajib, kana kaman adda sab'ina faridah, sama dengan orang yang menunaikan 70 kali wajib, pahalanya jadi 70 kali wajib. Wa huwa syahrus sabr, itulah bulan sabar, wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu ya ganjarannya adalah surga. Itu yang Nabi kemukakan. Di samping ya bahwasanya tadi Jibril juga mengukakan pada Nabi, man adraka Ramadan wala falam yughfar ya abadahullah, siapa saja yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni karena dia tidak minta ampun kepada Allah, karena tidak beribadah, maksiat jalan terus, ganjaran tadi gambarannya ya, dia melakukan perbuatan dosa ya, dia melakukan dosanya dosa yang cukup besar, tapi dia tidak bertobat, dia tidak terampuni ya. Yang diampuni itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu berkenaan dengan betapa mulianya bulan Ramadan tersebut. Tinggal nanti di bulan Ramadan itu ya kita praktikkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rangkaian ibadah kita perbuat, kita lakukan ya, ibadah-ibadah tersebut. Jangan sampai kita sia-siakan. Jadi setiap datangnya Ramadan kita tingkatkan terus ya. Kebaikan-kebaikan, hasanat ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita tingkatkan dan kita buang sejauh-jauhnya perbuatan maksiat. Karena maksiat ini akan menghalangi tadi pandangan Allah kepada kita. Orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diazab. Kalau tidak diazab itu berarti juga termasuk diampuni dosanya. Orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ya diampuni dosanya, kesalahannya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Kasful Riyad yang sering saya kemukakan bahwa di akhirat kelak di mahsyar itu Allah mempertanyakan kepada hambanya. Lihat di sana pada saat apa namanya? Lihat kepada kitab waman kitabahu biyamini fayuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima kitab itu dari tangan kanannya, catatan amalnya dari kanan tangannya, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Maksud itu ayat waman apalagi wara'a dhahrihi, orang yang ya menerima catatan kitabnya di belakang punggungnya, ya, maka dia termasuk adalah orang yang akan disiksa, orang kafir itu. Dan ada orang yang beriman ya, yang melakukan perbuatan dosa kemudian setelah itu diampuni oleh Allah. Sampai Allah pertanyakan, wahai hambaku, betulkah itu amalanmu? Ya, apakah malaikatku menambahkan atau mengurangi? Kemudian kata tuh hamba, tidak ya Allah, itu memang apa yang aku lakukan dulu di dunia. Kemudian ada bagian-bagian yang dosa itu Allah katakan ya, perbuatan kesalahan itu sudah aku ampuni. Jadi kagak ada lagi di situ. Nah ini ya memperlihatkan bahwasanya tadi orang yang beribadah sungguh-sungguh menyambut Ramadan dengan berbagai macam kegiatan ibadah itu akan terampuni dosa-dosanya ya, yang lalu ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru kita lanjutkan waqad waroda, dan sungguh telah ada anna abwabas samai wa abwabal jannati, bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga tuftahu kulluha, dibuka semuanya fi ramadhana, di bulan Ramadan, wa tughlaqu, dan dikunci ditutup abwabul niron, apa namanya pintu neraka, wa tuqayyadu muradus syaitan, dan kemudian diikat setan itu, dan selanjutnya nanti baru kita akan lanjutkan waqad waroda. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengingatkan kita ya, berkaitan dengan Ramadan tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya rahman, wa'afwana ya rahim.
Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah anta ja'alana fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jami'il adaya wal balaya wasyururi wal turur wa idza tawafaitana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wal hikmah bis salihin warzuqna kama razaqta ibadakas salihin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.